Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Oke, baik. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tema tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Di dalam tema tersebut, kita telah mempelajari, kita telah membahas tentang bagaimana Allah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia lewat diri Yesus Kristus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melihat lebih jauh siapa Yesus Kristus itu. Nah, tadi dalam pertemuan pertama itu sudah dijelaskan dia sebagai pemenuhan janji Allah. Pemenuhan janji Allah. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Setelah mempelajari tema ini, kita diharapkan pertama memperteguh iman terhadap Yesus, yang kedua mampu menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Nah, baik anak-anak. Sekarang kita akan mengupas mengapa Yesus disebut manusia. Tentu saja pertama itu kita harus mengetahui apa ciri-ciri manusia. Kita manusia, ya. Manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, punya perasaan capek, perasaan lelah, dan lain sebagainya. Kita lahir, kita ini. Bagaimana dengan Yesus? Kita lihat. Nah, mengapa Yesus disebut sebagai manusia? Ya. Pertama, Yesus memiliki silsilah dalam keluarga. Ya, namanya silsilah berarti ada ayah, ibu, ada opung, lalu nenek moyang, begitulah. Yesus itu memiliki silsilah dalam keluarga. Nah, lihat Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lalu yang kedua, Yesus berjenis kelamin laki-laki. Ya, ini ciri-ciri manusia. Nah, yang ketiga, ia mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Untuk apa mencari nafkah? Untuk apa kita bekerja? Tentu untuk mendapatkan uang, kemudian uang itu untuk membeli kebutuhan hidup kita supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Nah, hal yang sama juga yang dilakukan oleh Yesus. Nah, lalu yang keempat itu ia mempunyai perasaan seperti perasaan sukacita, kesedihan, lapar, haus, letih, tidur, marah, takut. Ini adalah perasaan-perasaan yang dimiliki oleh manusia. Ia juga dapat tertawa dan menangis. Lihat dalam kitab suci ya. Nah, kemudian ia lahir dari seorang wanita. Pasti ya, tidak mungkin lahir dari seorang laki-laki. Oke, namanya manusia ya harus lahir ya. Lalu yang terakhir itu Yesus menderita. Yesus sengsara. Dan kodrat terakhir Yesus harus tunduk pada kodrat manusia yang terbatas, yaitu wafat. Ya, Yesus wafat. Lihat Matius 27 ayat 50. Nah, inilah alasan-alasan mengapa Yesus disebut sebagai manusia. Ya, Yesus sungguh-sungguh memang 100% manusia dengan ciri-ciri yang melekat tadi. Nah, sekarang kita akan masuk atau kita akan melihat mengapa Yesus disebut kemudian sebagai Allah. Ya. Nah, apa alasannya? Pertama, kesaksian Yohanes. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah.
Ini adalah kesaksian Yohanes bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh Allah. Nah, yang kedua, pernyataan malaikat pada waktu kelahiran Yesus. Nah, masih ingat tentunya ya yang dulu pernah sekolah minggu atau ya, Asmika, Sekami ya. Itu di sana pernah kita dengar bagaimana malaikat itu memberitakan kepada penggembala domba bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Nah, pergi lihatlah, kan begitu dikatakan ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, Yesus memberikan kesaksian melalui sabdanya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Lihat Yohanes 10 ayat 30. Ya. Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Artinya apa? Dalam diri Yesus itu Allah sungguh-sungguh ada. Nah, mereka satu. Nah, sehingga kesaksian itu menunjukkan bahwa ya, Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Begitu. Yang keempat, Yesus memberikan kesaksian melalui tindakan dan mukjizatnya. Misalnya menggandakan roti. Ya. Tindakan mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Nah, tindakan mukjizat semacam itu belum pernah dilakukan oleh manusia yang biasa. Maka hal itu menunjukkan bagaimana istimewanya Yesus, bagaimana dimensi kealahan itu nampak dalam diri Yesus. Kemudian yang terakhir itu pernyataan para murid yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Lihat Matius 16 ayat 15 sampai 16, di mana dikatakan bahwa pengakuan Petrus, "Menurutmu siapakah aku ini?" kata Yesus. Lalu apa kata Petrus? "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, ini adalah alasan-alasan mengapa Yesus disebut sebagai Allah. Pertanyaan berikutnya, apa ya untungnya kita mengetahui kemanusiaan dan kealahan Yesus ini? Nah, pertama, kita semakin dekat dengan Allah. Tentu dengan mengetahui ini kita semakin kenal ya. Kita semakin mengenal. Ya, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka setelah kita mengenal, kita telah mengetahui, maka Allah yang dulunya jauh, Allah yang dulunya sangat-sangat tidak kita kenal ataupun ya tidak kita ketahui apa-apa tentang dia, menjadi semakin dekat. Kita merasakan semakin dekat. Kita semakin merasa lebih intens hubungan kita ya, semakin akrab dengan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, kita meneladani tindakan baik Yesus. Manfaatnya apa? Inilah kemudian setelah kita mengetahui bagaimana Yesus itu yang tetap rendah hati, yang tetap sungguh peduli dengan manusia, ya, kini kita meneladani sikapnya, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Nah, tindakan kasih Yesus menjadi contoh atau pedoman untuk kita bertindak di kemudian hari. Nah, baik anak-anak, itulah seluruh penjelasan tentang tema ini. Berharap hal-hal penting yang harus diketahui yaitu misalnya tentang ciri-ciri manusia, ciri-ciri Allah, lalu bagaimana hal itu bisa tampak dalam diri Yesus Kristus. Nah, sehingga dengan mengetahui ini, kita bisa memberikan keterangan kepada teman-teman kita yang belum mengerti, yang belum paham ketika ada orang bertanya, "Mengapa kamu mengimani Yesus sebagai Allah?" Nah, tentu dari yang tadi kita sudah bisa menjawab mereka ya. Oke. Sekarang setelah mengakhiri semua kegiatan pembelajaran kita ini, Bapak akan memberi tugas kepadamu. Tugasnya yaitu jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaannya apa? Mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Dari keterangan Bapak tadi tentunya kamu bisa mengetahui kenapa ya? Kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Oke.
Nah, jawabanmu itu dikirim bersama dengan catatannya melalui aplikasi Teams. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Bapak harap kamu tetap stay at home, jaga kesehatan, jangan pernah putus harapan kepada Allah. Tetaplah berpengharapan kepada Allah ya. Tetap semangat dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Bye-bye.